siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman bersedia kami di sini untuk menjelaskan hasil dari materi kami. Untuk mempersingkat waktu, kepada pemateri pertama dipersilakan. Pertama yaitu pengertian cahaya. Cahaya merupakan gelombang transversial yang tergelombang elektromagnetik. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dalam kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Materi yang kedua yaitu sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ada 7. Yang pertama yaitu dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Yang kedua dapat mengalami pembiasan atau refraksi. Yang ketiga yaitu dapat mengalami pelenturan atau difraksi. Yang keempat dapat dijumlahkan atau interferensi. Yang kelima dapat diuraikan atau dispersi. Yang keenam dapat diserap arah getarnya atau polarisasi. Dan yang terakhir yaitu bersifat sebagai gelombang dan partikel. Materi yang selanjutnya yaitu pemantulan cahaya. Hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius. Yang pertama yaitu sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Hukum yang kedua yaitu sudut datang cahaya atau yang disimbolkan I kecil sama dengan sudut pantul cahaya yang disimbolkan dengan R kecil. Ini adalah cermin datar dan ini adalah garis normalnya. Ini adalah sinar yang datang dan ini adalah sinar pantul. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Sifat bayangan pada cermin datar itu maya bayangan, maya tegak sama besar, jarak bayangan sama dengan jarak benda, tinggi bayangan sama dengan tinggi benda, dan posisi bayangan berlawanan dengan posisi benda. Selanjutnya ada pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nah, cermin cembung juga disebut memiliki sifat divergen yang artinya menyebarkan sinar. Jadi jika cahaya mengenai cermin cembung, maka berkas cahaya tersebut akan disebarkan berbeda dengan cermin cembung yang bersifat dengan konvergen atau mengumpulkan sinar. Bagian-bagian itu pemantulan pada cahaya pada cermin cembung itu adalah dari sinar pantul, bayangan, terus sinar yang akan datang, sinar benda. Selanjutnya pemantulan cahaya pada cermin cembung. Bagian-bagian cermin cembung itu ada sinar datang, benda, terus di sini ada sumbu utama, di sini ada bayangan dan di bawahnya itu sinar pantulan. Baik, sekian dari materi saya. Saya lanjutkan pada materi selanjutnya. Pengertian optik. Optik adalah cabang ilmu fisika yang cahaya dan cara cahaya berinteraksi dengan benda. Dalam optik kita dapat mempelajari tentang pembiasaan, pemantulan, pembelokan, dan dispersi cahaya. Yang kedua yaitu ada contoh optik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penggunaan kacamata. Yang kedua, penggunaan kamera. Dan yang ketiga, penggunaan mikroskop. Berikut jenis-jenis alat optik dan fungsinya. Kacamata adalah alat optik yang digunakan untuk memperbaiki penglihatan, membantu memfokuskan cahaya ke retina mata, sehingga orang dengan masalah penglihatan dapat melihat dengan jelas. Selanjutnya itu ada jenis-jenis alat optik dan fungsinya. Yang pertama kacamata sudah dijelaskan oleh Agni. Yang kemudian yang kedua ada mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat partikel-partikel yang sangat kecil seperti sel-sel bakteri. Mereka memperbesar gambar objek sehingga dapat dilihat dengan jelas dan di bawah lensa mikroskop. Kemudian yang ketiga, teleskop. Teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang sangat jauh di luar angkasa seperti planet, bintang, bulan, dan galaksi. Mereka menggunakan lensa dan cermin untuk memperbesar gambar objek yang terletak jauh di langit. Di sini sudah ada contohnya seperti ini. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, baik, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu kamera. Kamera adalah alat optik yang digunakan untuk menangkap gambar dan merekam video. Mereka menggunakan lensa untuk menangkap cahaya dan sensor dan mengubahnya menjadi gambar digital seperti di gambar tersebut. Yang kelima yaitu loop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat objek yang kecil dengan jelas. Mereka memiliki lensa khusus yang memperbesar gambar objek sehingga dapat dilihat dengan detail yang tinggi, seperti kaca pembesar tersebut. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Itulah presentasi singkat dari kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.